berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena Engkau adalah Allah yang baik, yang telah mengaruniakan kepada kami suatu kasih karunia keselamatan yang begitu mulia. Dan Tuhan sudah menuntun kami sehingga kami boleh melihat kenyataan itu, bukti itu di hari ini ya Tuhan, bahwa Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga. Dan di sana Engkau membuktikan bahwa Engkau telah mengalahkan maut. Engkau telah menghapuskan dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar itu. Maka di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Tuhan menolong hamba-Mu yang hina dan terbatas ini. Sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dengan demikian kami juga yang mendengarkan di tempat ini, Allah Roh Kudus bekerja dan memberikan kami pengertian yang sungguh tentang bagaimana firman Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Ya, selamat Paskah bagi kita semua. Puji Tuhan, saya pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan oleh Gereja Elos Indonesia Jemaat Surabaya, khususnya untuk hamba-hamba Tuhan dan juga majelis serta panitia yang sudah menyiapkan pelayanan kita di pagi ini. Sungguh satu kesempatan yang begitu indah. Pertama-tama izinkan saya untuk sedikit ya berkenalan, mungkin dari 100% mungkin hanya sekitar 2 atau 3% yang mengenal saya mungkin ya. Ya, nama saya Hespandi Landean, nama panggilan kalau singkat ya Pandi saja. Saya berasal dari Sulawesi Tengah dan saat ini sedang melayani di STT Salem, juga sedang pelayanan juga di salah satu pos di Gereja LS Indonesia Jemaat Salem juga. Jadi di Salem ada gereja juga ya, pos PI yang kami dirikan juga. Saat ini juga saya sedang menempuh studi di STT Alitea Lawang dan hendak menyelesaikan studi S2 saya di sana. Dan doakan semoga di dalam semester ini saya boleh menyelesaikan itu dengan baik. Baik Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 2, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai ke-10. Jika sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus Kristus Batu Penjuru. Saya akan bacakan dari ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, tema yang diberikan bagi kita dalam kebaktian pagi ini yaitu ditebus untuk diutus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang kenyataan hari ini yang kita lihat dalam kebaktian, saya pikir semua orang Kristen itu merayakan tentang yang namanya Paskah pada hari ini. Dan kita tahu sesungguhnya makna daripada Paskah itu bicara tentang apa? Bicara tentang kematian yang telah dikalahkan, dosa yang telah ditebus, dan ada satu identitas yang Tuhan berikan kepada kita. Dan identitas itu kita tidak bisa capai dengan kekuatan kita sendiri. Inilah Paskah. Tetapi kalau kita melihat kadang-kadang memang Paskah itu hanya menjadi satu peringatan tahunan biasa yang seringkali kita lalui begitu saja. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya hari ini berfoto, ya lalu posting di Facebook, itu biasanya di tahun 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan itu kadang-kadang Facebook ingatkan. Saya tadi melihat Facebook saya ternyata diingatkan bahwa ada momen di 2 tahun yang lalu saya pernah merayakan Paskah. Tapi kembali lagi kepada kita, apakah memang justru di dalam kenyataan Paskah itu hanya semacam satu peringatan yang kita lalui secara tahunan, kita bisa jalani secara tahunan, atau memang Paskah itu menjadi satu kenyataan yang memang kita hidup di dalamnya.
Oleh karena kita tahu bahwa di dalam Paskah itu telah mengubah identitas kita dan menentukan arah kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan penting bagi kita. Karena sangat beda perbedaannya dan sangat besar perbedaannya itu. Bagaimana seseorang yang cuma menjalani Paskah setiap tahun dengan bagaimana dia yang sungguh-sungguh hidup di dalam kenyataan Paskah tersebut. Maka Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, itu sebabnya identitas kita perlu melihat di dalam teks yang sebenarnya juga sangat berkaitan dengan kita. Kalau kita lihat di dalam teks yang kita baca, itu Petrus menuliskan suratnya kepada jemaat yang sedang dalam tekanan penganiayaan. Jadi pada waktu itu mereka dalam keterasingan, di dalam kehidupan di mana mereka merasa terdesak, bahkan mereka hidup sebagai minoritas di tengah-tengah mayoritas. Nah, itu nanti kalau bisa dilanjutkan di dalam ayat 11 dan 12, di sana itu jelas sekali. Bahwa Petrus mengingatkan kepada mereka tentang sesuatu yang mendasar, yaitu siapakah sesungguhnya mereka itu di dalam Tuhan Yesus. Dan jawaban Petrus kepada mereka itu adalah satu deklarasi identitas yang mengubah segalanya, yaitu apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. 4 gelar sekaligus di dalam satu ayat. Dan itu membuktikan bahwa karya penebusan itu sudah diberikan kepada kita secara permanen. Ini status. Tetapi kalau kita lihat bukan hanya saja sampai di situ. Memang gelar tadi diberikan kepada kita, tetapi ada satu tindakan lagi. Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Maka inilah yang menjadi titik dasar daripada tema kita pada pagi hari ini. Ditebus untuk diutus. Ditebus untuk sebuah tujuan, dan penebusan itu bukanlah titik akhir perjalanan kita, tetapi awal dari sebuah misi yang besar, sebuah awal misi yang lebih jelas kepada kita. Itu sebabnya pagi ini kita akan belajar beberapa poin yang sangat penting yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Maka poin yang pertama, kita akan bicara tentang penebusan Kristus telah mengubah identitas kita. Itu poin yang pertama. Kalau kita lihat sekali lagi, kita kembali kepada ayat 9a. Istilah yang sebenarnya dipakai Petrus tadi. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus. Bapak Ibu perhatikan, itu bukan istilah yang baru muncul pada teks ini. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan di dalam Keluaran, sebenarnya itu sudah muncul pada waktu Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel. Di pasal 19 ayat 5 dan 6 dikatakan apa? Jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Dari antara segala bangsa kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Jadi di sana Allah menyebut bangsa Israel itu sebagai apa? Sebagai umat pilihan, sebagai kerajaan imam, dan sebagai bangsa yang kudus. Tetapi itu diberikan kekhususan kepada bangsa Israel. Tetapi sekarang Petrus mengambil bahasa itu untuk memberikan kepada mereka yang ada dalam keterasingan itu. Bahwa sepenuhnya engkau sudah berada di dalam Kristus. Sekalipun engkau di luar daripada bangsa Israel. Jadi kalau dulu gelar itu hanya diberikan kepada bangsa tertentu, yaitu bangsa pilihan. Tetapi sekarang Petrus memberikan itu kepada mereka tanpa memandang etismu seperti apa, tanpa memandang latar belakangmu seperti apa, tanpa memandang status sosialmu seperti apa. Berarti ada sesuatu yang luar biasa yang telah terjadi di dalam Kristus, bahwa identitas kita sebagai umat Allah itu sudah diperluas dan digenapi di dalam gereja Tuhan. Maka tidak ada perbedaan di sini. Itu sebabnya kita akan melihat keempat gelar tadi. Yang pertama, bangsa yang terpilih. Itu kalau Bapak Ibu melihat sebenarnya itu kata-kata yang penting di situ ada genos elekton ya. Itu saya ingat dengan salah satu pilar reformasi ya tentang unconditional election, yaitu pemilihan yang terbatas. Jadi di sana ada pemilihan yang diberikan kepada kita. Bahwa ternyata bangsa yang terpilih itu sama dengan umat pilihan Tuhan. Kita dipilih dan kita diberikan satu status yang luar biasa itu. Dan itu hanya ada di dalam satu hubungan darah di mana Tuhan telah melahirkan kembali kita di dalam firman-Nya. Kalau baca dalam ayat 23 itu jelas. Pasal 1 ayat 23. Kita dilahirkan oleh firman-Nya dan itu membuktikan bahwa kita sebagai bangsa yang dipilih. Kitalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan itu. Jadi sekali lagi pernyataan sebagai bangsa yang terpilih itu bukan karena kekuatan kita.
Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita lebih baik dan kita lebih saleh, tidak. Tetapi bangsa yang terpilih itu adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada umatnya, termasuk kita sampai saat ini. Yang kedua, itu adalah imamat yang rajani. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita bicara dalam perjanjian lama, itu sebenarnya ada satu bagian yang bagi saya sangat menarik. Kalau di dalam perjanjian lama itu hanya suku Lewi yang boleh menjadi imam. Dan kita tahu bahwa yang bisa masuk ke tempat yang maha kudus itu hanya satu imam besar. Tetapi sekarang, imamat yang rajani itu menjadi satu penggabungan ide antara imam dan raja. Bapak Ibu perhatikan di dalam perjanjian lama, ada beberapa raja yang mengambil peran imam itu dihukum oleh Tuhan. Mereka mengambil peran imam itu kemudian dihukum oleh Tuhan. Itu misalnya Saul. Kalau nanti baca dalam 1 Samuel. Kemudian apa? Uzia juga. Mereka mencoba mengambil peran imam itu tetapi mendapatkan hukuman teguran daripada Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin kita sebagai orang biasa itu mengambil bagian dalam imamat yang rajani? Seorang raja saya tidak bisa, apalagi kita sebagai umat Tuhan. Maka itu sebabnya tidak lain dan tidak bukan kita harus bersumber daripada Yesus Kristus sendiri. Karena dia adalah imam juga menurut peraturan Melkisedek. Itu sebabnya hanya dia saja yang menyandang dua predikat itu. Imam dan juga raja. Dan kita sebagai umat Tuhan itu mengambil bagian di dalam keimamannya itu. Kita mengambil bagian dalam pelayanannya itu. Bahkan kalau kita lihat di dalam kematiannya dan kebangkitannya itu dia telah merobek tabir itu dari atas ke bawah. Sehingga kita sebagai manusia punya akses langsung datang kepada Allah. Maka ini sebenarnya sangat penting sekali, persis dengan salah satu pilar dalam reformasi, yang sebenarnya jarang sekali dibahas. Kalau selama ini kita bicara reformasi, yang kita bahas itu kan 5 sola ya, sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia, dan soli Deo gloria. Tapi bagi saya ada satu pilar yang terlupakan di dalam reformasi, yaitu priesthood of all the believers, imamat orang percaya. Dan itu yang membuktikan bahwa reformasi berbeda dengan gereja-gereja yang lain. Kita datang kepada Tuhan itu tidak lagi melalui magisterium. Kita datang kepada Tuhan tidak melalui lagi paus. Tetapi kita bisa datang langsung dengan akses kita sendiri kepada Tuhan. Dengan segala pergumulan kita. Dengan segala kenyataan hidup yang kita alami. Kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Yang ketiga, yaitu bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus itu bukan bicara tentang kelakuan kita yang sempurna. Tetapi kita dipisahkan, kita dikhususkan bahwa kita tidak sama dengan bangsa-bangsa lain. Kita dikhususkan untuk satu tujuan Allah yang mulia dalam hidupkan kita. Maka hidup kita ini bukan milik kita lagi. Bukan milik dunia ini lagi, tetapi hidup kita ini adalah milik Tuhan yang Dia telah berikan kepada kita. Itu sebabnya siapa yang memanggil kita, yaitu Allah yang kudus, itu harus tercermin di dalam kehidupan kita. Maka pada waktu penerima surat ini, Petrus berikan kepada mereka. Petrus mengingatkan supaya pada waktu itu memang akan terjadi aniaya, akan terjadi fitnah dan lain sebagainya. Tetapi engkau harus membuktikan bahwa dirimu sebagai bangsa yang kudus, bangsa yang dikhususkan bagi Tuhan. Yang terakhir itu adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri, umat yang diperolehnya. Di dalam Titus 2 ayat 14 menjelaskan bahwa Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Jadi kita adalah gereja kawanan domba Allah yang telah diperoleh dengan darahnya sendiri. Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya saja diselamatkan, tetapi kita adalah harta kerajaan yang begitu berharga, yang dikasihi oleh Raja kita semesta alam, yaitu Tuhan Yesus. Maka ini sesuatu yang sangat luar biasa, 4 gelar sekaligus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, mengubah status kita menjadi 4 gelar itu. Itu sesuatu yang luar biasa. Lalu Petrus menambahkan 1 ayat lagi. Dulu kamu bukan umat Allah, tetapi sekarang kamu adalah umat Allah. Dulu kamu tidak dikasihani, tetapi sekarang kamu dikasihani. Dulu dan sekarang itu bukan hanya bicara tentang penanda waktu, tetapi itu bicara tentang perubahan status sosial yang paling dramatis yang dialami oleh manusia. Dulu kita bukan umat, tetapi sekarang menjadi umat. Dulu kita tidak dikasihani, tetapi sekarang kita dikasihani.
Dulu kita tidak memiliki identitas, tetapi sekarang kita memiliki identitas. Dulu kita adalah gelap, tetapi sekarang kita adalah terang. Dan itulah Paskah yang kita nikmati pada hari ini. Kebangkitan Kristus itu bukan hanya membuktikan dia berkuasa atas maut, tetapi dia memastikan bahwa identitas kita telah diubah untuk selama-lamanya. Maka Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, suatu hari ada seorang anak kecil, dia adalah seorang anak yatim piatu yang memang tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai status sosial yang begitu jelas. Sehingga pada waktu orang bertanya, "Kamu anak siapa?" Ia tidak menjawab. Identitasnya adalah kekosongan. Tapi suatu hari sepasang suami istri itu yang kaya raya, mereka menjumpai anak yatim itu. Bukan karena anak ini punya sesuatu yang begitu penting di dalam dirinya, tetapi mereka betul-betul mau memilihnya, mengasihinya, dan mengadopsinya secara menjadi anak mereka. Dan seketika itu juga statusnya berubah. Dia bisa memanggil orang kaya itu papa, mama, duduk bersama di meja makan. Seluruh warisannya diberikan kepada dia juga. Itu membuktikan bahwa bukan karena anak itu layak, tetapi karena dua orang itu betul-betul mengasihi si anak yatim itu. Dan itulah sebenarnya yang terjadi persis di atas kayu salib. Allah mengadopsi kita bukan karena kita layak. Dia mengadopsi kita karena Kristus telah membayar harganya dengan mahal. Dan identitas itu diberikan kepada kita. Identitas kita bukan ditentukan oleh masa lalu kita. Identitas kita tidak ditentukan oleh dosa kita. Identitas kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita. Tetapi identitas kita ditentukan oleh Allah. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Maka pada hari ini Paskah membawa kita untuk melihat bagaimana sesungguhnya status yang telah diberikan kepada kita. Apakah sungguh-sungguh kita telah menerima status yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita, dan kita mau lakukan itu dalam kehidupan kita? Apakah kita betul-betul sungguh-sungguh hanya melihat itu sebagai sesuatu yang kemudian, seperti tadi yang saya katakan di awal, hanya menjadi satu status yang kita terus bawa dalam ibadah setiap minggu, sebagai satu pakaian, sebagai satu gelar agamawi yang kita pakai terus lalu kita datang tiap minggu? Maka kiranya kita boleh melihat itu dengan sangat penting, supaya membawa kita kepada poin selanjutnya. Apa sesungguhnya identitas yang Tuhan berikan kepada kita? Yang kedua, identitas diberikan kepada kita itu untuk sebuah tujuan. Kalau tadi status kita betul-betul sudah diubah, tetapi sekarang diubah untuk sebuah tujuan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, saya melihat ada kesalahpahaman yang sangat umum dan juga sangat berbahaya di dalam kehidupan kekristenan. Yang kadang-kadang orang melihat bahwa penebusan atau keselamatan itu sebagai tiket masuk ke surga yang setelah ada di tangan, membuat misi selesai. Jadi saya melihat ini hanya sebagai satu produk asuransi jiwa, yang kemudian mulai disimpan dan itu hanya dibuka ketika kita itu menghadapi kematian. Hanya terkesan seperti itu. Tetapi di ayat 9 itu sebenarnya Petrus memukul kesalahpahaman itu. Dengan apa? Supaya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kata supaya itu di dalam teks Yunani itu adalah hopos, yang menyatakan satu tujuan. Berarti apa? Keempat gelar yang kita miliki tadi, itu bukan hanya diberikan sebagai satu mahkota yang kita pakai di atas kepala. Tetapi itu sebagai satu bagian yang mengemban kehidupan kita untuk sebuah misi yang jelas, yang memperlengkapi kita. Jadi identitas itu bukan hanya sebagai penambahan gelar yang kosong. Dia menuntut gaya hidup kita yang sungguh-sungguh untuk mempengaruhi setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Yaitu melalui apa? Melalui misi. Apa misi yang dirumuskan di situ? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi tujuan kita itu jelas bahwa memproklamasikan keluar, memberitakan
Maka memberitakan kalau kita memperhatikan sebenarnya di dalam teks perjanjian lama itu bicara tentang apa? Bicara tentang kekaguman dan pujian kita terhadap sifat Allah yang begitu hebat. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa memberitakan dalam konteks ini itu mencakup dua dimensi, yaitu kesaksian kepada orang lain tetapi juga puji-pujian kepada Allah. Jadi ada dua hal di sana yang ditekankan. Maka pada waktu kita memberitakan Injil itu kepada orang lain, kita sebenarnya sedang juga memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Dan itu kan sama persis dengan katekismus. Ya. Tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk menikmati dan memuliakan Dia. Itu menjadi tujuan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Maka setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu juga harus tercermin dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita proklamasikan itu adalah perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Makanya di dalam Yesaya 43 ayat 21 dikatakan bahwa umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Ia memberitakan perbuatan-perbuatan Allah, jadi sama dengan kita memuliakan Allah. Tujuan kita beritakan supaya Allah itu boleh dikenal, namanya boleh dimuliakan, dan terangnya dinyatakan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Itulah tujuan kita, diberikan satu status yang begitu mulia. Maka kita memberitakan perbuatan yang besar tentang Dia, tentang Injil itu sendiri. Tapi kan hari ini sangat miris sekali kan. Ada banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang menempatkan karya Allah itu dalam pemberitaannya. Ya, bagaimana mengatur keuangan, ya, bagaimana membesarkan 12 anak yang nakal, dan lain sebagainya. Mereka begitu menempatkan semua hal yang bersifat materi itu sebagai berita Injil. Dan memang kadang-kadang saya melihat juga, ini pengamatan saya melihat memang kadang-kadang juga di dalam gereja Injil kadang-kadang ya. Bahkan tidak menutup kemungkinan gereja Reform sendiri, kadang-kadang memang berita Injil itu di atas mimbar seperti ini kadang hanya menjadi asumsi. Dalam artian begini, kita mungkin bisa memberitakan Injil pada waktu orang itu baru datang kepada gereja. Datang kepada gereja memang berita Injil disampaikan. Tapi begitu beberapa bulan, beberapa tahun kemudian, rasanya berita Injil lagi itu sudah mulai terseret. Yang diberitakan apa? Ya, kesaksian hidup dan lain sebagainya. Yang hanya memenina bobokan kita. Dan itu ada banyak hal kejadian yang terjadi. Tetapi justru di sini kita diingatkan bahwa perpindahan daripada kegelapan menuju kepada terang itu menggambarkan apa yang sebenarnya Allah lakukan di dalam kehidupan kita yang menunjukkan arah hidupan kita sebagai umat yang telah ditebus. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup di dalam terang itu dan kita menyatakan karya Allah yang telah menyelamatkan kita. Itulah tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka pertanyaan yang kita perlu renungkan adalah, apakah memang tujuan yang Tuhan berikan kepada kita? Sesungguhnya kita sudah sadari itu dalam kehidupan kita. Saya pikir mungkin kita sadar ya bahwa, saya adalah orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Saya sudah diberikan satu status yang luar biasa. Tetapi apakah selama kita hidup, identitas itu sesuai dengan tujuan yang Tuhan berikan bagi kita? Kita bisa saja aktif dalam kegiatan rohani. Kita bisa saja aktif untuk menjaga moralitas hidup kita. Bahkan kita bisa aktif menjadi orang Kristen yang lebih baik. Tetapi jika seluruh cara hidup kita, cara bekerja kita, cara berbicara kita, mengambil keputusan kita, itu tidak pernah sesuai dengan tujuan yang Tuhan mau. Maka sebenarnya kita tidak hidup di dalam status yang Tuhan tetapkan bagi kita itu. Masalahnya selalu ada pada diri kita. Karena kita selalu bertindak tidak sesuai dengan yang tujuan daripada Allah itu sendiri. Identitas yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita justru menjadi satu identitas di mana kita memuliakan diri kita sendiri. Fokus pada diri kita sendiri. Dan ini menjadi satu bagian yang sangat mengerikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tahu kita sudah diselamatkan oleh Allah, kita tahu kita sudah ditebus oleh Allah. Tetapi pada kenyataannya, kita masih hidup berpusat pada diri kita sendiri. Maka sebenarnya di dalam kehidupan kita, sebagai orang percaya, itu bukan bicara tentang apa yang kita tinggalkan.
Tapi untuk apa kita hidup dalam dunia ini? Kadang-kadang orang terlalu berpikir bahwa saya harus melakukan ini dan itu. Tetapi bagaimana kita hidup di dalam dunia ini yang mempunyai satu tujuan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita? Maka itulah yang membawa kita kepada poin yang terakhir. Kalau tadi ada status yang telah diberikan kepada kita, sekarang yang kedua, kita diberikan satu tujuan yang indah daripada Tuhan. Maka poin yang ketiga adalah penginjilan adalah bukti nyata dari jiwa yang telah ditebus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pertanyaan yang seringkali muncul di dalam konteks penginjilan itu memang bagaimana caranya? Apalagi saya misalnya, saya bukan pendeta, saya tidak bisa berbicara dan lain sebagainya, saya tidak tahu ayat-ayat yang tepat. Itu lebih kepada pertanyaan tentang metode-metode dan saya pikir itu memang adalah hal yang wajar. Kami di Gereja Eleos Indonesia di Salem itu, 1 bulan yang lalu itu kami memberikan pelatihan ya, tentang penginjilan. Dan di sana dimulai dari penjelasan visi dan misi, lalu ada bagaimana cara kita itu berelasi, lalu yang ketiga metode apa yang dipakai di dalam penginjilan. Dan yang keempat itu sebenarnya lebih bagaimana kita follow up. Tapi di dalam pertemuan keempat itu karena kebetulan saya juga yang menyampaikan materi pada waktu itu, saya tidak terlalu fokus kepada penginjilan yang sifatnya keluar. Tetapi saya lebih bicara kepada bagaimana penginjilan di dalam gereja khususnya. Saya tidak tahu kalau Gereja Eleos Indonesia Jemaat Surabaya. Kalau di Salem itu, di pos PI Salem itu biasanya memang ada anak-anak perantauan yang dari Mentawai misalnya, lalu dari beberapa daerah yang lain. Memang kami di sana itu mencoba untuk menjangkau itu memang. Nah, di dalam presentasi saya pada waktu itu ada satu hal yang sebenarnya yang sangat menarik. Itu saya membaca sebuah buku yang mencoba untuk melihat bahwa tamu artinya pengunjung baru di dalam gereja kita itu, kita coba dekati dan akhirnya menjadi jemaat di dalam gereja kita. Hal yang paling menarik di sana itu adalah begini. Jadi sebenarnya pada waktu tamu pendatang datang dalam gereja kita, kesan yang paling sangat yang mereka sangat dapatkan dengan gereja kita itu adalah 7 menit pertama. 7 menit pertama itu sebenarnya dimulai dari apa? Dimulai dari parkiran sebenarnya. Pada waktu mereka datang di gereja kita lalu mulai melihat, oh gereja ini begini. Kemudian mulai apa? Tanda-tanda, toilet di mana ya? Ini di mana? Itu penting. Dan yang ketiga itu adalah penerima tamu. Maka sebenarnya Bapak Ibu Saudara jangan berpikir bahwa penerima tamu itu adalah pelayanan yang paling kecil. Justru pelayanan penerima tamu itu adalah pelayanan yang menentukan setelah masuk di dalam gereja. Ketika kesan yang kita berikan di luar itu tidak baik, pasti itu akan mempengaruhi yang di dalam, apalagi konsentrasinya mendengarkan khotbah. Dan di sana sangat penting, ketika 7 menit pertama itu mempengaruhi bagaimana kita itu melakukan metode di sana. Pendekatan dengan halus. Ya, saya punya teman di Malang itu begitu datang di salah satu gereja, apa yang dilakukan? Gereja itu langsung tanya, kamu tinggal di mana? Berasmu di rumah masih ada enggak? Minyakmu masih ada? Itu langsung begitu, bayangkan Bapak Ibu, cara pendekatan mereka. Ya memang terlepas dari itu adalah Injil sosial dan lain sebagainya, tetapi memang paling tidak kita bisa melihat cara kita untuk menempati tamu itu sebagai bagian yang sangat penting juga untuk kita dekati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang bagaimana metode yang tepat untuk kita lakukan di dalam penginjilan, dalam bagian teks ini, sebenarnya sederhana. Petrus itu tidak memulai dengan sebuah metode. Pada bagian ini, Petrus tidak memulai dengan sebuah metode, tetapi dia mulai dari sebuah identitas. Karena apa? Akar dari keengganan kita untuk memberitakan Injil, itu sebenarnya bukan soal kemampuan kita. Tetapi apa? Soal di mana kita itu tidak merasakan perubahan identitas yang kita sudah terima dari Kristus. Itu yang kita tidak rasakan. Makanya dia katakan apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari dia. Bahwa perintah itu kalau kita lihat itu sebenarnya ada satu identitas tadi yang sudah mendahului. Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari dia. Ada identitas.
Jadi pemberitaan Injil atau penginjilan itu bukan sesuatu yang ditempelkan sebagai satu bagian dari luar saja. Tetapi itu sebagai kewajiban setiap kita. Oleh karena apa? Kita tahu bahwa sesungguhnya kita itu di dalam Kristus. Ada identitas yang kita sudah rasakan, yang kita sudah alami. Maka secara otomatis kita harus ada di dalam bagian itu untuk memberitakan Injil. Kalau kita bicara seorang imamat yang rajani, itu kan tugasnya sangat mendasar sekali. Ia menjadi jembatan antara Allah dan juga manusia. Maka di sini kita harus menempatkan penginjilan itu sebagai sesuatu nafas hidup kita sebagai orang percaya. Tidak bisa tidak. Kita harus memberitakan itu. Kita bisa mungkin melakukan setiap pelayanan kita dengan tindakan-tindakan kita. Kesalehan hidupan kita yang kita berikan mungkin dimanapun kita berjumpa dengan orang lain. Sehingga mereka yang melihat kita memuliakan Bapa yang di surga. Dan kalau kita lihat di dalam konteks itu, memberitakan dalam tradisi Romawi Yunani itu ada seorang yang bernama, seorang utusan itu lebih dikenal dengan istilah herald. Dalam konteks Romawi Yunani itu, seorang herald itu sebenarnya tugasnya itu adalah dia menyuarakan kebenaran itu di mana-mana. Dia berjalan misalnya kalau di Surabaya mungkin ke alun-alun atau di tempat-tempat terbuka, lalu dia beritakan tentang satu kebenaran entah itu dari pemerintah dan lain sebagainya. Tanpa disuruh, tanpa ada yang tanya, dia sudah beritakan itu kepada orang lain. Nah itu menjadi satu tugas, kata exangelo tadi, memberitakan itu yang dipakai dalam konteks Romawi Yunani. Maka itu juga seharusnya menjadi satu bagian di mana berita yang kita bawa itu tanpa disuruh sebenarnya. Ketika kita sadar bahwa identitas kita sebagai umat Allah, tanpa orang suruh kita seharusnya dengan kedalaman kasih yang terbuka. Kita boleh memberitakan Injil itu dimanapun kita berada. Dan di ayat 10, itu Petrus memberikan satu bahan bakar, kalau saya pakai istilah, yang paling kuat untuk penginjilan. Yaitu apa? Kesadaran tentang apa? Dulu kamu bukan umat Allah, tetapi sekarang kamu adalah umat Allah. Dulu kamu tidak dikasihani, tetapi sekarang kamu dikasihani. Kalau kita baca teks ini, sebenarnya Petrus itu dengan sengaja menyatakan tentang kondisi mereka sebelum Kristus. Tetapi di bagian ini bukan Petrus sengaja mempermalukan mereka. Tapi apa? Supaya memastikan bahwa mereka tidak lupa betapa besarnya kasih karunia yang mereka telah terima itu. Mereka tidak lupa dan dengan mereka ingat kasih karunia yang telah membawa mereka menjadi umat Tuhan, membawa mereka ke dalam status yang baru itu dengan mereka semangat yang begitu luar biasa. Mereka tidak bisa diam dengan kasih karunia yang telah mereka terima itu. Jadi mereka harus wajib untuk memberitakan itu. Kalau dulu mereka bukan seperti seorang yang hidup di dalam gembala Tuhan, tetapi sekarang mereka punya gembala yang sangat agung itu, yang telah membawa mereka ke dalam satu bagian untuk hidup menjadi seperti Dia. Maka memang di dalam kehidupan kita masalah yang sering kali kita temui itu bukan masalah saya tidak tahu Injil dan lain sebagainya. Tapi masalahnya adalah kita itu terlalu menjadi orang yang cepat lupa. Kita lupa bahwa sebenarnya kita itu dulu adalah orang yang hidup dalam kegelapan. Kita lupa bahwa sebenarnya kita itu dulu adalah orang yang tidak memiliki pengharapan. Dan akhirnya ketika kita mengingat kondisi seperti itu, ingatan kita itu mulai memudar dan kesaksian kita mulai melemah. Kita tidak lagi sungguh-sungguh untuk bersaksi lagi. Tapi ketika kita dengan pikiran yang sungguh-sungguh kita mengingat, oh betapa dalamnya kasih Tuhan yang telah menyelamatkan saya pada waktu saya masih menjadi seteru Allah. Betapa dalamnya kasih karunia Tuhan yang telah membawa saya dulu, saya tidak punya pengharapan. Di sana kita bisa merasakan ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita tidak melihat lagi keselamatan itu sebagai sesuatu yang kecil, sebagai sesuatu yang biasa. Tetapi kita melihat itu sebagai sesuatu yang luar biasa untuk kita nyatakan. Suatu hari ada seorang yang sedang tenggelam di tengah lautan. Dia kehabisan tenaga. Dia sudah hampir menyerah. Tapi tiba-tiba ada sebuah tangan yang menarik dia keluar daripada air itu. Dari peristiwa kapal yang tenggelam itu. Lalu dia kemudian berbaring di atas dek.
ya dengan air laut yang sudah mengalir di seluruh tubuhnya. Dan dia membuka matanya dari kejauhan, dia melihat bahwa, wah, masih banyak orang yang ada di dalam kondisi yang sama seperti dia. Mereka masih berjuang di dalam air. Nah, pertanyaannya, apakah memang dia dengan santai duduk di atas derek lalu berkata, syukur aku sudah selamat. Ya, kemarin kalau tidak salah juga ada satu ilustrasi dari Pak Peter juga itu ya, tentang bagaimana orang yang kalau di kapal begitu selamat mengatakan, syukur saya selamat ya. Saya sempat nonton kemarin juga ya, satu khotbah. Ya, atau justru dia akan melambaikan tangan, tolong, tolong, melemparkan tali dan lain sebagainya supaya ada orang yang menyelamatkan mereka. Atau seperti tadi dia hanya di dalam kondisi, saya sudah selamat. Saya membawa cerita itu sebenarnya untuk melihat gitu, bahwa sebenarnya itu adalah gambaran bagi kita sebenarnya. Kita itu sebenarnya bukan penonton yang nyaman di tepi pantai lalu sambil menyaksikan orang lain itu tenggelam. Tetapi kita adalah orang-orang yang pernah tenggelam, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan justru karena itu kita tahu persis betapa mengerikannya kita ketika tenggelam di dalam air yang seperti itu. Betapa mengerikannya kita tenggelam di dalam dosa itu. Dan seharusnya itu yang kita harus tahu, bahwa betapa berharganya kalau tadi peristiwa itu ada tangan yang menarik dia keluar. Maka kita sebenarnya yang sudah merasakan bahwa kita pernah tenggelam, kita tidak perlu lagi untuk melihat, kita diyakinkan lagi bahwa betapa mengerikan. Kita sudah tahu secara pribadi bahwa kita dulu adalah orang yang terhilang. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang menarik kita, yang membawa kita yang dulu hampir binasa, sekarang kita harus melihat itu supaya kita melihat orang lain tidak mengalami nasib yang sama seperti apa yang dulu kita pernah alami. Itu sebabnya kita harus memberitakan kabar baik itu. Inilah yang Petrus hendak mau nyatakan bagi kita, yang firman Tuhan mau katakan bagi kita. Maka sekali lagi ketika bicara penginjilan, Bapak Ibu, itu bukan bicara tentang sebuah program gereja. Tetapi penginjilan itu adalah respon bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh telah menerima kasih karunia Tuhan itu. Dan kita ditebus untuk kita diutus. Jadi penginjilan itu jawabannya adalah, saya mendingan diam saja. Diam bukan pilihan. Dan kita tahu bahwa sebenarnya penginjilan itu bukan soal kepribadian. Saya orangnya kayaknya lebih ekstrovert deh. Saya kayaknya orangnya lebih introvert. Saya mungkin orangnya tidak pandai bicara dan lain sebagainya. Tetapi soal bagaimana kita menyadari tentang kasih karunia Allah itu yang kita terima dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menyadari itu, maka sebenarnya ya percuma. Hidupan kita ini akan menjadi satu kehidupan yang tidak berdampak apa-apa. Dari tema saja sebenarnya kita sudah ditegur di sana. Ditebus untuk diutus. Ini saya pikir panitianya sudah sangat mempersiapkan tema yang sangat baik dan sudah memikirkan itu dengan matang-matang. Maka Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Paskah kali ini membawa kita untuk kembali memeriksa kehidupan kita. Apakah memang kita hanya mengetahui Injil itu di dalam pikiran kita? Atau kita betul-betul tahu bahwa kita adalah jiwa yang sungguh-sungguh telah ditebus oleh Tuhan. Maka kita hidup untuk berbagi tentang Injil itu dalam kehidupan kita. Injil tidak boleh berhenti di dalam diri kita. Injil harus terus kita sebarluaskan di tempat di mana kita berada, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan di sana. Maka mungkin hal yang paling penting kita lakukan adalah, coba kita membangun relasi secara sengaja, entah itu dengan keluarga kita, dengan teman kerja, atau tetangga kita. Kita bangun relasi dengan sengaja. Mulai dengan hal-hal sederhana yang tetapi itu memberikan satu bagian yang sangat penting di sana. Kesempatan untuk bicara. Dan mungkin kita akan mempunyai kesempatan untuk menceritakan dengan jujur apa yang Kristus lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ada sebuah kisah yang menjadi penutup daripada khotbah saya pada pagi ini, yaitu tentang seorang misionaris yang tua yang bernama E.P. Scott. Itu pada abad ke-19. Dia merasa terpanggil untuk pergi penginjilan di sebuah suku di India yang katanya itu sangat ganas sekali.
Orang-orang yang mengenalnya itu kemudian mengatakan, jangan pergi ke sana, karena pasti kamu akan mati di sana. Tapi saya tetap pergi. Saya harus ke sana untuk memberitakan Injil. Lalu pada waktu dia bertemu dengan sekelompok orang di India, dia langsung dihadang dengan tombaknya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menutup mata dan dia mencoba memainkan biolanya. Ada sebuah pujian yang sebenarnya dia sudah tahu pada waktu itu, dan dia memainkan biola itu. Begitu dia membuka matanya, ternyata tombak itu perlahan-lahan mulai turun. Dan ringkas cerita, dia kemudian selama bertahun-tahun di sana, banyak orang yang datang kepada Kristus oleh karena keberaniannya itu untuk memberitakan Injil. Yang mengangkat sebenarnya kalau kita lihat bukan kepribadiannya, oh saya berani untuk masuk ke sana. Bukan Bapak Ibu. Tetapi dia tahu bahwa sesuatu yang berharga yang telah dia terima, itu dia tidak boleh simpan di dalam dirinya. Dia tahu bahwa ada status yang begitu berharga yang dia harus lakukan dan dia beritakan. Dia tahu dulu bahwa dia hidup dalam kegelapan. Tetapi kasih karunia itu telah membawa dia kepada terang dan kini dia menemukannya. Bahwa dia tahu di setiap suku itu ada begitu banyak orang yang belum percaya kepada Kristus. Dan mereka hidup dalam kegelapan. Makanya dia datang untuk memberitakan Injil di sana sekalipun nyawa menjadi taruhan. Maka ini adalah satu jiwa yang betul sungguh-sungguh kita sadari. Bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan. Dan kita tidak bisa sekali lagi menyimpan kasih karunia itu di dalam diri kita. Hari ini Bapak Ibu kita merayakan Paskah. Kita bicara bukan tentang makam yang kosong, tetapi kita bicara tentang satu makna bahwa hidup kita ini harus terisi oleh misi. Yang jelas, Kristus bangkit bukan supaya kita duduk dengan nyaman dalam keselamatan kita, tetapi supaya kita bersamanya dalam misinya kepada dunia ini yang masih dalam kegelapan. Maka bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, semua itu bukan disimpan sebagai mahkota, tetapi semua dilakukan sebagai satu perlengkapan untuk kita diutus. Maka biarlah pada pagi ini, setelah kebaktian ini, kita dengan rendah hati, penuh dengan sukacita, penuh dengan ketekatan yang begitu segar, dan kita mampu untuk melangkahkan kaki kita. Kita tahu bahwa kita telah dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang. Dan biarlah seluruh hidup kita ini menjadi proklamasi tentang perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia. Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kristus telah bangkit, maka kita pun diutus. Selamat Paskah, Soli Deo Gloria.